Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Kaum muslimin, guru-guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini sudah berada pada hari yang ke-14. Kita menjalani kewajiban kita yang dibebankan oleh Allah kepada kita setiap tahun di bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa. Yang semoga hikmah dibalik daripada ibadah ini akan betul-betul kita dapatkan dan kita peroleh. Baiklah, karena kita sudah di pertengahan daripada bulan yang mulia ini, kembali kami ingatkan dan kita diingatkan oleh guru-guru kita, oleh Rasulullah dan oleh agama, bahawa target kita bulan ini mendapatkan ampunan Allah. Imam Al-Ghazali menggambarkan bahawa dosa itu yang harus mendapat ampunan Allah ada 3 kategori. Kategori yang pertama seperti yang pernah kita jelaskan di sini, yaitu karena meninggalkan kewajiban. Bertaubat karena meninggalkan kewajiban seperti salat, puasa, zakat, haji, itu adalah dengan jalan telah memenuhi daripada 4 faktor sebagai rukun taubat yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu pertama adalah menyesal di dalam hati terhadap amalan itu yang sudah kita sia-siakan. Dengan konsekuensi penyesalan itu akan ada kutukan dan juga resiko dosa dari Allah. Faktor yang kedua setelah ada tumbuh penyesalan itu adalah lahirnya ucapan untuk menunjukkan bahawa kita menyesal dan minta agar Allah maafkan dan Allah ampunkan segala kesalahan kita. Yang ketiga baru kita tinggalkan perbuatan itu. Kalau dulu tinggalkan salat, sekarang kita enggak tinggal lagi. Zakat hari ini kita continue dan rukun serta sangat tekun bayar zakat. Kalau dulu kita ingin untuk mengambil manfaat dari zakat, sekarang kita betul-betul menjadi sebagai muzaki, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Itu namanya iqla' bil badan. Baru yang keempat, al-idmaru ala alla ya'uda ila annahanallahu min. Yang terakhir baru bercita-cita dan bertekad untuk tidak mengulangi kepada apa yang Allah tak suka dan Allah larang itu. 4 rukun itu berlaku kepada bentuk dosa dan kesalahan manapun sebagai rukun taubat, sebagai rukun minta ampun kepada Allah, sebagai syarat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Sedangkan tambahannya, andai kata dalam kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga
dari dosa kita. Ini ada tambahan yang ketiga, yang kelima, iaitu bagaimana kita untuk merasa merendahkan diri dan di hadapan Allah agar diampuni. Kelompok yang pertama tadi karena meninggalkan kewajiban. Mulai pajan, ya, mulai balik kita dulu. Mulai usia 15 tahun dulu. Sampai dengan hari ini. Ada masa-masa malas. Ada masa-masa yang merasa kita sebagai anak muda. Ada yang kita juga tekun. Ada yang masa-masa sangat serius. Itu ada perjalanan masa. Lebih-lebih menyokana 60 tahun di kapan tahun tu. Nya menyota buka kan. Perjalanan hidup kita akan nampak. Maka di situ akan nampak ada kadang-kadang yang uroji atai ka uro memegang ka buka puasa. Nah, enuhat nyo hana ai likut bab pisanggop mutemeng putih kangannya ni tanyo hana nging wiuna nana li yang penting untuk tok rumah mutemeng pajo bororom dengan mak dengan bapak ka bade. Kalau tanpa wabah lom, Allah akan ketupu dia buka. Uronyo dia minta ampun bukan pada ayah dan ibu yang tak pungut jamun puasa. Tapi laki ampun ba Allah atau roji. Benar pak kepala kan? Pak kepala miona cik dapat anak mi ke nyanyi no. Lagi juga agama dia muslim kemuka tahu ini puasanya beda-beda muslim. Nah kadang-kadang muslimu, kadang-kadang muslim ke Mekah, kadang-kadang muslim luar belang. Yang kita tanya, tapi kita tanya orangnya ilo tu. Zaman kan perti hidai lambat temera mendum masjid. Bagian ya ya lit ya punan ya gubur lemah, gubur kameng, gubur kera tu. Orangnya tanya, amnya tonton 80-an ya. Pandai minta tepat dan lu temawainya. Karena tahun 70-an lo semawai hanya 1 kilometer itu baru punya aspal itu. Yang di Batu Pak itu. Saya hari itu waktu tahun 70 pergi ke mana Aceh. Yang di pedadanya leorole malam nah lepas motor karena keman atau tengah jalan. Ilun pun ura pun malam berutuk lun dari pelak lu mereka mana Aceh. Ya, yang trip majino karena tolong walaupun ada kata mau lauturnya nanti ai kata tu. Tak masalah. Nah, jadi ini masa. Tapi yang ingin kita fokus hari ini kelompok kedua. Artinya kategori yang kedua yang merupakan dosa antara kita dengan Allah. Kalau antara kita dengan kita, antara dosa kita dengan manusia, baik itu harta, kehormatan maupun jinayah atau pada jiwa dan apa itu tubuh orang, itu kelompok yang lain lagi yang lebih dahsyat. Kita fokus dulu bagaimana cara taubat pada dosa antara kita dengan Allah. Sebab dosa ada macam. Dosa meninggalkan kewajiban, dosa antara hamba dengan Allah, dosa antara hamba dengan hamba. Mana yang disebut dosa antara hamba dengan Allah? Dosa antara hamba dengan Allah adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang mana kesalahan tersebut enggak ada sangkut pautnya kerugian ataupun ia resiko kepada orang lain. Di mana perbuatan yang kita lakukan merupakan pelanggaran atas apa yang telah Allah tetapkan dan tidak ada berdampak kepada orang lain yang sifatnya dirugikan. Antaranya meminum minuman yang memabukkan. Minum minuman mabuk. Itu yang celaka, yang mudarat bukan orang lain. Kecuali tajib dalam rumah gop. Mu mabuk, mu tipak, pingan-pingan gop. Yang bahaya ke gop kerana tempat. Mam menyokap pindah jalan. Oh dia mabuk, dia melepuh-lepuh dalam 15 minit. Dia yang tadat berdahwah, ada masalah.
Yang kotor tangan sendiri, yang rusak tubuh sendiri. Tapi Allah larang itu. Khamar Allah larang, kita lakukan. Itu taubatnya antara dengan Allah. Bagaimana taubatnya dengan khamar? Karena banyak menikmati musik. Apalagi kita cari makan dengan musik. Memandang, melihat sesuatu yang Allah larang. Orang yang kita lihat tak pernah tahu menau. Lihat, Masya Allah, dan dengan puasa takalan baku yang dia umar lagi sangku kedim. Dosa. Orang yang dilihat tak tahu apa-apa. Yang dosa katanya dengan Allah. Kemudian dosa menuduh orang lain bid'ah atau kafir atau murtad. Yang dosa dengan Allah. Andai kata orang yang kita tuduh itu bukan sebagai bid'ah, bukan sebagai kafir, bukan sebagai murtad, maka dosanya kita sendiri. Berarti kembali kita yang murtad. Kembali kita yang bid'ah. Punya orang lain kon bid'ah ada takun, berarti kita yang bid'ah. Nah, orang lain dah pegang kafir, punya orang yang kon kafir, berarti kita yang kafir. Mana tapak je kafir dengan mukmin. Yang dosa dengan Allah je. Yang kemudian makan riba. Makan riba itu dosa dengan Allah, bukan dosa dengan manusia. Karena walaupun diizin manusia tetap yang lebih dari Allah. Jadi makan riba taubatnya bukan mengembalikan wang ubina ribanya kepada Allah ataupun kepada orang yang miliknya. Kawan riba makan sogok, ini dosa dengan Allah itu. Nah, kawannya lagi duduk dalam masjid oleh perempuan yang dalam keadaan tidak suci, yang dosa dengan Allah. Masjid nama salah haji dua je. Dosa dengan Allah lagi baca Quran, pegang mushaf tanpa wudu. Orang lain tak tahu dosa kita dengan Allah. Banyak yang hubungan dengan Allah dosanya itu. Nah, lantas kita lihat satu-satu. Menurut Imam Al-Ghazali, bahawa cara taubat setelah 4 unsur tadi terpenuhi dalam urusan dengan Allah. Misalnya, kita mau taubat dari dosa makan riba. Kalau kita ingin taubat dari makan riba, setelah 4 faktor tadi, menyesal dalam hati, istighfar dengan lidah, iqla bil badan, wa idmar alla ya'uda ilaih. Yang buat rukun pun. Menyesal dalam hati, minta ampun dengan lidah, Astaghfirullah, ya Allah, aku minta ampun kepadamu daripada dosaku, pernah aku makan riba. Ya Allah, ampunilah dosa saya karena banyak dengan riba itu saya sekolahkan anak saya. Ya Allah, dengan harta riba itu banyak saya itu membantu dan memberikan nafkah isteri saya dan anak yang dikandung oleh isteri saya, maka kemudian dimakan oleh si bayi yang dalam kandungan mamaknya itu. Ya Allah, dengan riba itu istighfar bil lisan. Jadi istighfar lisan kan memucih dia, astaghfirullahaladzim. Azimnya minta puatan. Puatan yang azim itu. Ya Allah, ampuni olehmu akan dosaku. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang besar-besar yang pernah aku lakukan. Astaghfirullahaladzim min kulli zambin. Min kulli zambin, zambin apa ini? Harus tahu. Makanya apa-apa. Menyadar pun, ya Allah, ampunilah dosa kami yang maha besar, ya Allah, daripada dosa makan riba kami, daripada dosa lihat isteri orang kami, daripada dosa pergi berdua dengan isteri orang ke Medan. Ya Allah, ampuni dosa kami daripada dosa kami pernah untuk mengambil sogokan,
Ya Allah, kami juga pernah, ya Allah, astagfirullahaladzim, daripada dosa yang kamu untuk mesogok dari bapaknya supaya dia ke pegawai dan urang nyolon ke dia kepala daerah gitu ji, yang dia ke pegawai sogok oleh jamun. Dengan jalan togok harum, ya Allah ni ampun. Kiban ampun, pu yak cau penyan tak bayar ke urang tak togok jamun, yak cau pulang. Dah. Nyu dosa dengan Allah mandu. Yang menyangkut dengan peng, sogok, riba, khamar. Maka kepada menurut Maulana Ghazali berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Rasul, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wattabi'al asayyi'atal hasanata tamhuha. Baringi perbuatan buruk, perbuatan salah dengan perbuatan baik. Semoga perbuatan salah dihapus oleh perbuatan baik ini. Ya. Kemudian wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Perbaiki pergaulan dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini menurut Imam Ghazali itulah faktor yang kelima bagi orang yang taubat pada dosa antara kita dengan Allah. Dosa antara kita dengan Allah, menyadikatanya tak minum khamar. Menyanyian buat berakan dosa tanah tuba oleh napet faktor tadi, tambah satu lagi, hendaklah kamu melakukan kebaikan sebagai seimbang bahkan berlebih daripada nilai keburukan, tamhuha, semoga Allah hapus atas keburukan. Menyogetanya tak minum khamar, jino tukar sedekah minuman kepada orang lain daripada minuman yang baik. Sedekah susu ke orang lebih-lebih dengan gerah gratat. Orang puasa ada sebut gerah. Nyan taubat ji dumna padu boh jeregan pernah kamar nyan tajib. Nyan dupnan le paling kurang bersedekah. Air yang bagus, air yang berprotein, air yang bergizi, air yang enak kepada kaum muslimin. Nyokeh yang gekan, baringi perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, tamhuha, semoga Allah getampuh terhadap kesalahan yang buruk tadi. Yang beratnya, yang cok, yang kredit, ledah. Memang kita ambilnya itu riba. Berapa jumlah riba yang kita makan? Bersedekahlah untuk fakir miskin, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat di mana saja yang sangat dibutuhkan bantuan, senilai jumlah berapa jumlah riba yang kita makan, yang kita pakai, yang kita bukan ambil sejumlah uang itu kembalikan kepada orang yang memberi riba. Menyo kata cok mesti nyu bak bank tak cok. Bank ya jauh bank. Habis tenang ya banyak. Mesti jauh bank. Kibancit berapa jumlah kita makan riba? Bertaubat dengan Allah. Sejumlah itu ambil uang kita hari ini bersedekah. Sedekah makanan, sedekah. Tabak ngampai ribanya, na tablo motor kadang. Pak Bombay. Menyona tablo motor berarti sedekah haji jino. Tanda taubat daripada riba. Sedekah motor apa? Na tak pegat rumah le tingkat ngampai riba. Sedekah rumah le tingkat apa? Nyan baru imbangilah apa yang kamu ambil, kamu lakukan daripada perbuatan buruk itu yang sesuai minimal halus lebih gad. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan daripada kesalahanmu. Tamhuha. Satu. Kalau riswah menancit,
Kita pernah menyogok orang. Ya. Kita sogok orang lain, ini wang 10 juta. Tolong proyek itu menangkan untuk saya ya. Menang 10 juta. Sogok. Menang proyek 10 jutanya, orangnya merdeka. Dan nak taubat kepada Allah. Tapi setelah melewati 5/4 tadi. Pertama menyesal, yang kedua iqla' bil badan, hana rencana balik le baik bakbut lagi nyan. Yang kedua istighfar bil lisan, laki ampun ba Allah. Yang keempat al-idmar ala ayyauda alaihi, bertekad dalam hati hantar gulang le buat nyan. Dia buat nyan, nyo tamah tanya. Nyo dosa dengan Allah. Kalau dosa Allah itu, kalau dosa dengan Allah adalah dosa duduk di masjid kita tanpa ada orang perempuan duduk di masjid tanpa air sembahyang, tanpa dalam keadaan hadas besar. Ya. Dan juga ambil menanjit, duduk dalam masjid ada besar masjid. Nyan kiban taubat ji. Berbanyak iktikaf dalam masjid. Duk natib dan duk lagi duk iktikaf balik. Jadi sesuai kesalahan apa nganyan takkan tahu. Kalau lebih banyak hari ini kita mendengarkan musik ataupun kita bermain musik. Yang musik tidak dibenarkan oleh agama. Sebagai pesadaran baik dengar le dan baik le main musik jino bela dengar Quran, dengar lembut. Banyak sekali selama ini suka lihat-lihat yang tidak dibolehkan lihat oleh Allah. Lihat isteri orang, lihat anak orang, lihat macam-macam. Itu berdosa dengan Allah. Tapi kalau memfitnah orang, itu dosa antara manusia dengan manusia nanti. Nyukan, kalian mentong. Hana hei, hana tapu, hana pegangin. Laga perumong si pulan. Kagum telom. Olehnya, nyo ke menyonya ujak menaceh nyo tengah tak berkentu pakai pakat ji. Jak tak bermentong ji. Itu dosa. Taubatnya setelah 4 faktor tambah lebih banyak lihat Al-Quran. Pun yang you kalian nak Al-Quran, lihat ke wajah para ulama, lihat wajah anak yatim, lihat kepada fakir miskin, perhatikan wajah-wajah mereka. Betapa dibutuhkan kasih sayangnya. Jadi duk nada tak pakai mata berkenan, ganto pakai mata ke tempat yang lain. Ini cara bertobat daripada dosa antara manusia dengan Allah. Semoga kita masing-masing punya dosa dengan Allah. Bukan dosa yang meninggalkan kewajiban. Tapi dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah terutama berkaitan dengan wang, bersedekah dengan wang itu ke jalan Allah sebanyak itu. Tanda kita menyesal. Sama seperti orang taubat daripada tidak salat, setelah menyesal dan 5 rukun, 4 rukun tadi tambah 1 lagi. Buktikan bahwa kamu orang menyesal, qada mulai hari ini sampai habis. Nah, ini berkaitan dengan, makanya apa saja dosa dengan Allah dalam bentuk material, walaupun bukan material, harus ada perhitungan. Perhitungan itulah dapat dengan muhasabah. Perhitungan itu dapat dengan muhasabah. Apakah saya pernah enggak meninggalkan salat? Siapa yang enggak pernah tinggal salat? Ya, dulu kalau waktu muda-muda, kalau udah camping, bahkan ada yang tinggal salat gara-gara pesta perkawinan. Kawin road teman wayang kadang-kadang. Karena apalagi punya ibu-ibu cukup kawan kan. Kan mangat bayu nyan 5 juta engkau budak mentong kan. Pada teman-teman yang leho budak. Telah leho ana ju. Udah mugrib cukup raya dosa. Raya adat dengan kewajiban semayang. Nah, jadi nyan payah tanya. Kemudian sampai di sini dulu saya pikir karena sudah setengah jam saya sampaikan, jangan seperti hari itu.
Jadi boleh kalau ada yang hadir dari hari itu tak sempat saya akomodir ada satu pertanyaan untuk dari Rabu yang lalu, silakan untuk ditanyakan kembali. Boleh berkaitan dengan taubat, boleh menyangkut dengan warisan, boleh menyangkut dengan anak tabani ataupun anak angkat, boleh karena yang menyangkut dengan ya harta gono gini dan segala macam. Silakan untuk kita diskusikan sementara kita sedang dalam berpuasa. Semoga diberikan oleh Allah pencerahan kepada kita sehingga kita lebih mendekati kepada kebenaran itu sendiri. Kami persilakan siapa yang ingin untuk kita berdiskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dan jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dan ibu yang lain itu. Cuman aku pakai kata waktu aku pada untuk kilo yang dekat dengan ini pada video. Cuman memang dalam waktu itu dan kemudian katanya di dulu boleh cuman cara dan su dari buku itu dari buku Ya. dan hanya anak ini tidak itu cara anak ini karena yang yang pasti yang berapa dulu Ya. jadi yang Waalaikumsalam. Kita jawab ini dulu berkaitan dengan persoalan ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah dan juga berkaitan dengan apa yang diceritakan oleh Abu Darda hari itu ya, bahwa kalau kamu keras hati maka hendaklah kamu sayangi anak yatim dan wamsah ra'sahu wa at'im min ta'amika dan seterusnya. Dengan demikian hatimu akan lunak, hajatmu akan tercapai. Kata Rasulullah yang diceritakan oleh Abu Darda saat diminta satu petunjuk oleh seseorang kepada Abu Darda sahabat Rasulullah. Berkaitan dengan masalah bagaimana adat pada kita pertama menyapu kepala anak yatim kadang-kadang dianggap, kalau tidak dianggap oleh anak itu sebagai sebuah penghinaan, bahkan dianggap oleh orang tuanya sebagai penghinaan. Ini tradisi yang kadang-kadang capek untuk kita rubah. Padahal mengusap kepala anak yatim rambutnya itu, berapa jumlah rambut anak yatim yang terkena itu akan menjadi saksi kalau dengan tulus yang kita lakukan itu dan bertasbih kepada kita menjadi saksi di akhirat bahwa kita telah memperhatikan anak yatim. Tapi tak cukup dengan sentuhan rambutnya, harus dibarengi nilai keikhlasan dan ketulusan kita bahwa tasampuh nyanpu kehina ataupun tapu mulia. Nah, sekarang ini sebelum kepada pokok berkaitan dengan sampuh ulai. Anak-anak katanya laki berkat bak gure-gure uranyo itu kepia abu nu tampuh ulelun nemat ulelun. Karena hinan nah hikmah rupanya dibalik dengan apa sentuhan itu. Maka kerana yatimnya tunan untuk guyu tampuh di Rasulullah. Tanda kasih sayang katanya. Tema tak tampuhnya pu dari ke ulikut, pu dari likut uke. Nyohana keterangan yang penting adalah tak tampuh bagaimana yang merasa bahawa si anak itu merasa kita adalah sangat menyayanginya. Yang biasa dari depan ke belakang. Seperti menyapu kita waktu salat ataupun wan berwudu. Ya. Tema menyata tampuh dua-dua yang dua belah meno, tak tampuh sebelah meno mentong ke dia dua go, je lego.
Yang kedua, teman ni nang tak sampo cit, ya menyona lapik di ulai tak sampo. Menyona lapik di ulai tak sampo cit karena batas tidak boleh menyentuh itu adalah batas anak itu balik. Anak yatim kalau sudah balik tidak dianggap lagi yatim. Itu sudah dianggap ia sudah cerdas. In anastum ya. Antadfa'u, kalau dia kamu pandang bahwa sudah cerdas, kamu kembalikan semuanya hak-hak dia. Jadi anak min ubudnya memang. Sekarang kalau kita lihat, saya mencoba melihat pada anak-anak kecil. Anak kecil yang bukan anak yatim. Lantas kita TTB Pak Temayang kan. Ya, yang hendak pakai kepiah, tacok, jaro, tertampuh, buat ulet. Dia senang. Senang walaupun dia ketawa tapi senang kali. Daripada dia salamin kita itu dengan memegang pada rambutnya, dia merasa senang. Jadi mulai ada perubahan. Kalau dulu enggak, pegang di kepala itu dianggap membodohkan. Ini bangai lu, kadang-kadang ni mak boleh lu. Jadi bahkan pernah kami cerita enggak enak di pondok. Waktu kami jadi pengasuh, tapi bukan anak yatim lagi, udah gede, anak laki-laki. Karena pada satu ketika dia dalam keadaan sedih, entah mungkin belum sampai jajan dari orang tuanya atau teringat ke kampung. Dia duduk termenung agak sendirian, belum salat asar menjelang salat asar. Datang seorang ustaz pengasuh. Dia tanyakan, mengapa nak, ada masalah apa? Sambil dia mengusap kepalanya. Oh, gara-gara itu berentak dia. Kurang ajar, kamu pegang-pegang kepala saya. Maka saya pun tahu. Akhirnya dia lari, cabut, pergi lapor orang tuanya. Ya. 1 jam kemudian, 1 truk datang. Orang kampung dibawa oleh orang tuanya. Mana pulan, kurang ajar ini, gini, begitu. Padahal itu dia cukup bagus niatnya. Tapi karena sudah mungkin penjelasan dari si anak itu bukan sebagai kasih sayang, dianggap penghinaan. Dan orang tua enggak pikir-pikir itu. Rupanya dia bawa 1 truk orang. Mau cari ustaz itu, mau dihabisin saat itu. Saya saat itu masih pengasuh di tempat itu. Akhirnya ada apa, saya tanya. Orangnya sudah suruh diam dulu. Atau karena cari-cari dia enggak ada lagi. Lantas kita jelaskan kemudian. Tapi masyarakat itu bisa menerima dan bisa mengerti. Inilah persoalan kita. Di saat ada sedikit aneh. Maka dalam konteks ini, perintah Rasul dalam konteks untuk menyapu kepala ini adalah perintah yang cukup jelas dalam hadis yang sahih. Apa hikmah? Mengapa Rasul untuk famsah ra'sahu? Mengapa disuruh? Sebelum perintah untuk, setelah itu pada kata wa'ta'im ta'am min ta'amika. Setelah itu kamu beri makan. Jadi sentuh dulu. Rupanya sentuhan yang paling menyentuh hati adalah sentuhan di kepala itu. Sebagai sentuhan kasih sayang. Kalau sentuhan di belakangnya atau pada kakinya atau pada tangannya itu tidak menunjukkan kasih sayang. Tapi yang cukup menunjukkan iba kasihan adalah pada sentuhan di kepalanya. Semoga paling-paling dalam dunia kita, semoga otak yang ada dalam kepalamu ini akan menjadi cerdas dan bisa untuk kamu syukuri segala nikmat Allah. Kamu pakai akal ini menjadi penuntun untuk kamu akui daripada apa yang telah Allah turunkan potensi pada dirimu. Oleh kerana demikian, intinya silakan untuk boleh dari depan ke belakang, boleh dari belakang ke depan. Tapi yang lebih bagus depan ke belakang itu sudah lumrah. Karena kalau belakang ke depan takut-takut nanti dia agak panjang dikit rambutnya, kemudian juga agak keritingnya, nanti sakit. Gara-gara sakit itu nanti sudah
Jadi masalah yang lain lagi. Ini berkaitan dengan masalah sentuhan anak yatim. Yang kedua, berkaitan dengan pemanfaatan daripada memakan harta dia. Agama menginginkan, Islam menginginkan berjelas wa ta'im min ta'amika. Itu diperintahkan oleh Rasul. Berilah makan untuk anak yatim itu daripada makanan milik kamu. Gak ada isyarat. Bahkan yang ada dekat, jangan lebih bagus, jangan kamu campur antara harta dia kepada hartamu. Nampak harta dia. Kalau harta yatim sudah jelas nampak, harta kita nampak, jelaslah apakah dia cukup makan dengan hartanya atau tidak. Kalau enggak cukup, 1 rupiah kita bantu, itu bantuan kita. Dan potensi terjadi fitnah dan rasa syurga enggak ada. Dia enggak cukup dari hartanya. Lantas kita bantu 1 rupiah. Ini dianggap kita yang membantu anak yatim. Harta kita. Maka kadang-kadang lebih bersih kita anak yatim, harta dia jangan kita campur. Mengurus harta anak yatim maunya jangan bergabung dengan harta kita. Belum dengan pemahaman bagaimana in kana faqiran falyakul bil ma'ruf itu. Maka dalam konteks ini terutama harapan kita kepada teman yang mengambil dalam bidang kemuliaan sekali bidang ini. Membuka panti asuhan adalah perbuatan yang amat mulia. Tapi mengelola panti asuhan bila salah, risikonya sangat besar di hadapan Allah. Mengurus anak yatim, buat panti asuhan, pedu anak yatim, tak minta harta, tak minta sedekah, sotim bantu anak yatim. Nyo cukup mulia bud. Anak bud lebih hebatnya mulia. Ya. Olehnya tiap malam, tiap ura digetanyo je keyah je. Ayahnya enggak ada lagi, dia mau curhatan apa sama kita. Dia mau minta apa hanya sama kita. Dia mau makan hanya sama kita. Dia ketergantungan cukup tinggi sama kita. Cukup mulia. Tapi, andai kata hati kita kemuliaan itu, sedikit sekali tidak ada kejujuran dalam mengelola hartanya, ini adalah bahayanya cukup besar. Mana harta dia yang diberikan orang? Berapa diberikan? Saya tidak ada kerja lain, hanya semata-mata ngurus dia. Fakul bil ma'ruf, pajuh tanya dengan yang ma'ruf. Ma'ruf artinya baik lebih mangat getanyo pajuh dengan anak yatim pajuh. Mereka kata pajuh karena di getanyo memang ke keluarga besar. Yatim ni 50 dra getanyo ya haji, anak getanyo adik abang adik je. Rumah getanyo mak haji. Kalau kenyan. Tahu dep ngaji, tak minta ngaji, nyan getanyo ka bergabung dalam harta ji. Kan mereka bergabung pada harta kita. Nah, saat yang demikian boleh makan. Kata tamulah harta ji, fakul bil ma'ruf. Makan dengan yang ma'ruf kalau kita miskin. Makna makan dengan ma'ruf seperti apa? Ya. Menurut standar lempuga, baik mangat getanyo pajuh ngaji. Yang kan ma'ruf. Menyaiji engkau tu dah tanya engkau tu dah. Baik tanya udang wat iji tu dah yang betul. Menyaiji motor gerbak tanya motor gerbak. Baik iji motor gerbak tanya CRV. Yang cocok. Tapi tanya tak belum ada jijinan. Ya, bersabar. Minimal saban kaji tanya tak anggap dah terbahagian dari mereka. Nah, cuma menyahana saban secara hati nurani hai bertanggung jawab. Jadi demikian cara untuk kita bagaimana mengurus dan menjaga makanan. Yang kedua, apakah sekarang kita berdosa ada sumbangan orang kepada anak-anak yatim kita di rumah?
Kemudian anak yatim itu tanya ke tradisi atau ke bulan puasanya untuk kena naik jakrong. Napa yang bacutkan yatimnya. Demai jakrongnya ngangkar buat. Kibai limut demai ji. Kibai ni nung pinggang ji. Karena jakrong na 2 meter panjang. Iji 1,5 meter. Dan menyobi jikat pinggang ijanya. Karaya bawa pinggang ji dengan tamahnya. Kau bina kalau lagi raya perlu. Mana yatim itu. Apalagi menyani inang. Itanya pergi jakrong je tajuk. Kan tak sesuaikan. Tak tajuk ijabah je yang cocok UBG. Kan dia cocok. Ya, jok pen tertuk. Kan dia kongkocok. Itanya han. Yang mudah jakrong. Apalagi sempotol jakrong. Tak jaya. Barak wadum. Wadimor yang kerja. Itanya terpancing dengan jakrong. Hang tak belah. Ijabah je. Rok yang lagak membacut. Hana. Yang menyona tonyonya kalau belah ci pegan wan baru baik ngai jakrong tabe tu kau. Menyai jakrong han ke pakai eji anak metnya han biasa pakai lam. Ya. Gena pula mengkedra hana lemah aji. Kan ji. Nyu ke sebab faktor daruratnya kadang-kadang budak kau pakai ikah abang aja. Kak kau pakai ikah aja jak semayang uraya. Pergi baik pakai lah ada aku. Ya, dah bungkus je mentah anak mentah tupai jakrong. Anu mai beno jakrong tu jo. Oh ini mai jakrongnya je. Anak mai tupai pergi. Ya. Kadang-kadang hilang karena faktor darurat. Namun bapa pakainya beriyakini lun kaku pakai jakrong tinya. Jadi pen lain gantau aku ji ya belah baca ji. Ya, bedu dan benar rasa tungan dia ulah mati. Masalah orang lain nak tupu Allah tupu. Malaikat tupu. Karena elon ka kucok jakrong kujuk ke kakak ji nyupeng nyu harus lebih ke ji baik tampak untuk wate belah baja sama-sama ji enggak ikah kena jakrong adik ke jakrong adik ke jauh ke maka ji no nyu ke adik pai tak belah ija baja yang god ya ija lewa yang god tayu cop begot tak belah kacamata ji hitam tekrek ngah tenang ni belah budi-budi angin lau ji ke ji jadi nyan pesenang ada rawai untuk ijik butuh permainan butuh kebaikan dan butuh juga penampilan ia pada hari itu nyan benar manajemen nyan bak pengasuh bak mak ji bak abang ji inilah kekurangan hari ini. Kekurangan masyarakat kita hari ini, apakah para orang tua kampung atau perhatian hanya untuk memberi, tapi tak pernah untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka kehidupan dalam rumahnya itu. Harta maknyan punah, sehingga tanya bulan puasa kau rupang. Ubena ni yatim nyo ile boleh ni yatim nyo jaga fitrahkan ni yatim ile. Menyani yatim kaya hansah jaga fitrahnya. Hansah dah kenan. Anak yatim tidak punya hak mendapat zakat fitrah. Andai kata anak yatim itu kaya. Ya. Andai kata anak yatim itu miskin, ia atas dapat dasar kategori anak yatim yang miskin. Ia lebih bagus untuk mendapat zakat fitrah. Tidak kategori anak yatim. Tahu kaya atau miskin anak yatim, urun tua kampung wajib ada data. Tentang seorang anak yang yatim, orang tuanya yang meninggal, ditinggalkan berapa, apa usaha yang ada ditinggalkan ayah, siapa yang mengelola hari ini, berapa hasil tiap bulan untuk anak ini, apakah usahanya itu adalah sampai batas nisab zakat atau tidak. Kalau tidak wajib zakat, tidak bisa digabung dengan harta kita. Kalau sampai nisab, bahkan anak yatim ini punya kewajiban mengeluarkan zakat oleh orang yang mengelola harta dia. Dan ia tidak boleh menerima yang namanya zakat. Karena dia orang kaya. Yang tidak ada kaya sama dia apa? Yang butuh. Cuma kalau kaya, apa tidak perlu untuk diasuh anak yatim itu? Dia bukan hartanya yang dia tuntut untuk asuhan kepada kita. Harta dia itu yang sedang dikuasai orang harus diselamatkan. Dia enggak sanggup menyelamatkan. Kita yang menyelamatkannya. Yang kedua, pendidikannya. Yang ketiga, lingkungannya. Yang keempat,
dengan segala perkembangan daripada kesehatannya supaya wajar, dan di mana dia tinggal, apa yang harus diberikan, lingkungan mana dia tinggal, itu wajib kita kontrol, bukan hak otonom daripada mamaknya saja. Siapa yang punya perhatian kepada anak yatim, baik masalah lingkungan, masalah pergaulan, begitu kita lihat anak yatim itu kawannya enggak jelas ini. Yang tidaknya yang bahaya jangan jihimengon. Kita kan diperintahkan oleh Rasul, fandur, perhatikan, mayu khaliluhu, siapa yang akan menjadi kawan dia. Kita perhatikan, sama dengan memperhatikan anak kita sendiri. Aduh, ini kepada gimana ini, mana kakak dia ada? Panggil kakaknya. Bagaimana kalau adikmu di situ dia main tiap hari dengan Pulan, itu agak bahaya. Tolong tuh. Bagaimana caranya dia jangan begitu, dan bagaimana supaya bisa, atau biar nanti wajak dia ke rumah saya, biar main dengan anak saya supaya jauh dengan anak itu. Kalau anak itu memang bahaya, anak itu tu sebab ono temuna anak mi je bangun. Nyu kelompok temuna ngon, je hana payah ada perono. Nah, je kerau ya hana payah buka kamus, hana payah na gure temuna ana masalah je kerau. Mutulit temuna yang ada je dalam lingkungan dia dengan pergaulan dia. Maka itu adalah juga dianggap mengasuh anak yatim. Karena kalau uang bisa saja orang tuanya milioner, tapi hanya jelas uang. Ya. Kemudian uangnya selamat atau tidak. Maka memperhatikan anak yatim hendaklah juga kita masuk. Tidak hanya dalam finansial saja, habis kasih duit 100-200 ribu megang selesai. Tidak seperti itu. Bagaimana nasib dia? Lingkungannya di mana? Sekolahnya ke mana? Batas mana? Sampai batas dia balik. Kalau sudah balik, itu dia sudah bisa menentukan sendiri bahaya, tidak bahaya, dan segala macam modal sudah kita tuntun. Dan itu barangkali yang perlu untuk kita perhatikan dalam konteks untuk bagaimana sensitifnya berkaitan dengan masalah anak yatim ini. Tapi mulia sekali itu. Sampai Rasul mengatakan akan lembut hati kita apabila kita menyayangi mereka. Tuh. Masih ada? Ya, ada 5 menit lagi ya. Kalau kita mau masuk kerja baik di instansi pemerintah atau di swasta, itu kan sokong juga malah ada yang ratusan juta. Kita mau coba, sementara kita sampai kecil kita digaji. Itu bagaimana caranya? Ya. Kita dapat pekerjaan dengan sogok, menjadi pegawai negeri. Tapi 50 juta dulu kita geser lain sehingga kedudukan itu kita dapat. Setelah kita sokok, kita kerja sampai pensiun situ. Dengan dapat sertifikat hasil sogok. Apakah gaji yang kita makan itu adalah gaji sogok? Yang haram waktu pelaksanaan sogoknya. Ar-Rashi kita yang juk 50 juta. Wal murtashi urang terima sogok 50 juta. Dua-dua laknatullah alaih. Dilaknat oleh Allah atas mereka berdua. Laknatullah ala rashi wal murtashi. Apa? Dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi finnar. Seorang yang menyogok dan yang menerima sogok, dua-dua tempatnya neraka. Itu dua-dua. Dua-dua hadis itu menunjukkan sogok menyogok itu dosa besar. Karena dia ancam dengan neraka atau dengan laknat Tuhan. Maka sekarang hasil sogok, setelah kita sogok, dapatlah kedudukan kita menjadi sebagai pegawai negeri. Nah, sekarang kita bekerja sebagai pegawai negeri. Apakah gaji pegawai negeri tiap bulan kita ambil tetap itu haram? Seperti yang 50 juta tadi? Ya, tidak. Karena saat sudah kita kerja, yang kita makan adalah keringat kita kerja. Tapi yang harus taubat hari ini, sogoknya dulu.
yang sudah kita zalimi orang lain. Orang lain tak pernah tahu kita sudah menzaliminya. Ya. Maka orang yang nerima sogok itu sudah menzalimi. Karena yang namanya sogok, sesuatu yang tidak punya hak dengan kita berikan itu, akan hak itu bisa kita dapat. Padahal bukan hak kita. Nah, tapi kalau sesuatu yang kita sogok untuk mendapatkan hak kita, itu tidak haram. Dah tupu tanya hak dia. Hak kitanya kainnya peluang. Ya. Tidak orang dia rampak Honda kitanya. Ya. Dia rampak, bak jara dia rampak. Apa kan rampak Honda lu. Anangan lain kau menang aku bipeng kat empatnya di motor dibayar. Oh dia anak aku nampak cok pulang nak nampak cok peng. Munya hana tajuk pen motor ibu Honda tu. Dan hak lawan. Okey kami nak bak ke yang pun lawan. Cok gede. Tak sogok motor dibayar, ngabai cok, ngabai rampok dan lainnya. Jangan ada. Tak sogok. Yang sogok untuk mendapatkan. Begitu juga kalau sudah pasti kita tahu ada hak P3K atau kitanya jika luluh. Bedah orang lain mempeng kain pupulung kain kilik kalau lagi orang pemain kod raya ikap kahwin nah ipu lemah. Oh ipu kita kena kam nebut. Bedah dah depois tanya. Bedah tajak. Dah atalun kena. Cok peng 4 ron peduk boleh. Atalun dah. Tapi kita pasti bahawa itu milik kita. Tapi karena mau dipermainkan oleh tangan jahat. Lantas kita sogok penjahat itu agar milik kita dapat. Itu tidak haram. Tidak masuk dalam kategori menyangkut rashi wal murtasyifinnar. Tapi menyogok untuk mendapatkan sesuatu yang itu bukan hak kita. Tender misalnya siapa saja yang menang terserah dengan kualifikasi dan juga dengan tos. Atau dengan ikra ataupun dengan apa terserah. Atau dengan standar-standar daripada ya kualitas yang dipakai. Tanya hana kualitasnya tapu apa. Maka tak sogok. Menang. Yang pengen menangnya dan hukum jok pengen dan terima pengen itulah yang disebut dengan uang berdosa, dosa besar dengan Allah. Taubat itu. Sedangkan kemudian tendernya kita sudah pegang. Lantas kita kerja. Jasa kerja itu tidak haram. Silakan kerja. Jasa kerja. Tapi kan jasa bublo angin lamangan. Ya, jangan jual lagi. Jual lagi. Kalau banyak sekali yang jual, sebenarnya tidak ada jual beli itu di situ. Kalau menyata pulau itu nanti standar sabosa yang hak satu sak banding 3 untuk diaduk menjadi 1 sak banding 9. Karena sudah banyak ambil untung dagang-dagangnya itu. Itu sogok juga namanya itu. Jual beli proyek salah-salah bisa dikatakan sebagai nanti kategori ini. Nah, jadi untuk selanjutnya silakan bekerja dan ambillah ujrah sesuai dengan nilai kerja. Tak apa-apa. Ya. Selama masih diberi kerja itu. Orang yang sudah bekerja juga belum tentu dia permanen dalam kerjanya. Kalau dipecat tak ada lagi. Jadi alhamdulillah ini kapal 2 gimana Pak? Kata apa? InsyaAllah. Nawatela ini insyaAllah ke Pak Dewan. InsyaAllah demikian. Lebih kurang tuan laki maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amalan kita hari ini. Banyak bicara saya sangat takut. Apabila banyak bicara takut saya banyak yang salah. Maka atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.